Hai semuanya, apa kabarnya hari ini? Hari ini langitnya sangat cerah dan juga warnanya biru banget. Apapun yang terjadi dalam hidup adik-adik semua, ingat selalu bahwa kita harus bersyukur. Karena Tuhan Yesus telah mati, bangkit, bahkan naik ke surga untuk kita semua. Ingat ya, ekspresikan rasa syukurmu dengan cara apapun. Aku lanjut sarapan ya. Shalom adik-adik semua. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, yuk sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Tuhan sudah tolong kami dari awal sampai saat ini. Tuhan, jikalau sebentar kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu, sucikan dan kuduskan kami Tuhan, biarlah setiap pujian yang kami naikkan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang siap katakan, amin. Yuk sama-sama kita memuji nama Tuhan. Adik-adik semua, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan sebuah lagu yang berkata, Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang tak berkesudahan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Yuk adik-adik semua sekali lagi kita nyatakan, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu
yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Sekali lagi syukur bagimu. Syukur bagimu. Yuk adik-adik semua kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Engkau telah pimpin kami dari awal sampai saat ini, Tuhan. Ya Bapa, sebentar kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Sucikan dan kuduskan kami, Tuhan, untuk menerima apa yang Engkau ingin sampaikan bagi setiap kami. Berbicaralah kepada kami, Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Cucun, ya ada di sini. Tadi kamu nggak ada di sini. Sekarang kamu udah di duluan. Saya di luar. Cun, kenapa kamu bengong aja, Cun? Aduh, Om Joni. Cucun nggak tahan nih kalau begini. Aduh, nggak bisa napas. Ya sabar, Cun. Kamu sabar aja, ya sabar. Ya, kita berdoa aja supaya semuanya selesai. Anak-anak tuh sama, ya nggak betah dia pakai masker seperti ini. Muka kamu udah nggak kelihatan. Kan muka kamu cakep jadi cuma mata aja yang nongol. Nah, udah kita sekarang dengerin ya. Kita mau dengar firman Tuhan nih, Cun. Ya, oh iya, salam kenal dulu. Halo adik-adik. Saya Cucun. Saya Om Joni. Hari selamat bertemu. Siap ya, kita mau berdoa dulu ya adik-adik ya. Cuncun berdoa. Lipat tangannya Cuncun. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat pagi ini kami mau mendengarkan sebagian firman-Mu. Tuhan tolong urapan-Mu Tuhan daripada awal hingga pada penghabisan Tuhan. Firman-Mu pada adik-adik kami yang ada di rumah bersama orang tua mereka Tuhan. Disiapkan untuk mendengarkan sebagian firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah Cuncun dengerin ya, Cun, ya. Nah, adik-adik, waktu hari Kamis, kamu kan libur. Oh iya, saya lupa ya. Memang kamu libur tiap hari ya. Udah hampir 2 bulan kamu libur. Nah, itu kita memperingati hari apa adik-adik? Hari apa? Christoph mana nih? Nggak kelihatan semua nih. Hari apa? Cucun hari apa Cucun? Ya, Cucun ngantuk. Hari kenaikan Tuhan Yesus. Nah, pada pagi ini saya mau membawakan satu mengenai alat ini ya. Siapa yang tahu alat ini, Cun? Siapa yang tahu, Cun? Batang pohon. Batang pohon, bukan, Cun. Bukan batang pohon. Ini namanya sangkakala, adik-adik. Apa, Cun? Sangkakala. Ah, benar, Cun. Inter sangkakala, ya. Atau ada yang bilang juga shofar dan lain sebagainya. Nah, alat ini pada waktu bahkan sekarang juga masih digunakan. Dulu bangsa Israel kalau mau perang ya atau
kehadiran Tuhan, mau beribadah, ya, dia pakai ini. Nah, yang niup adik-adik mesti orang pria seperti itu, ya. Namanya sangkakala. Nah, sangkakala ini dibuat dari tanduk kerbau, tanduk sapi, ya, menjangan dan lain sebagainya, ya. Makin besar ini tentunya tanduk binatang yang besar pula seperti itu. Ya, nah ini macam-macam yang kamu lihat sekarang banyak sekali dijual. Kalau mungkin barangkali kamu ada yang pernah pergi ke Israel atau di tempat souvenir toko buku Kristen, ada itu sangkakala, ya, seperti itu, ya, macam-macam dibuat seperti itu. Nah, sangkakala ini nggak bisa dibuat buat musik adik-adik. Dia bunyinya cuma satu macam aja, ya, panjang sama pendek seperti itu, ya. Kita lihat ya, tiap-tiap tiupan ada artinya adik-adik, ya. Misalnya, ya, ada yang namanya seforim, ya, dikatakan seperti itu. Ini tiupannya, ya, 3 tiupan pendek, ya, putus-putus seperti itu. Maknanya, fungsinya buat apa adik-adik? Memberitahu, ya, bahwa istilahnya kalau kita mau perang atau istilahnya Tuhan mau bicara kepada umatnya seperti itu. Jadi bunyinya putus-putus adik-adik. Misalnya bunyinya seperti ini nih. Ya, dengar ini ya. Tut, 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 tut. Nah, seperti itu. Bunyinya cuma seperti itu aja. Lalu ada lagi satu lagi, ya, 9 kali pendek. Ya. Enggak putus-putus, pendek aja 9 kali tapi, ya. Misalnya seperti ini ya. Lebih satu Om Joni, ya, mesti 9 kali, ya, seperti itu. Itu tandanya, ya, peringatan, ya, peringatan. Misalnya istilahnya kalian atau umat Israel pada waktu itu Tuhan mau berbicara sama umatnya, jadi peringatan, ya. Ada satu lagi adik-adik, ya, ini bunyinya tiupannya panjang. Kalau napasnya ya ini sampai, ya, istilah bisa berhenti, ya. Misalnya gini bunyinya. Om Joni nggak bisa panjang, batuk. Tapi kalau adik-adik pasti bisa panjang. Ini buat apa artinya? Ya, seperti ini. Nah, artinya firman Tuhan yang tadi Tuhan sudah berikan melalui nabinya, ya, itu diulang lagi, ya, bahwa itu adalah suatu hal kebenaran, ya. Ada satu lagi adik-adik, ya, bunyinya seperti ini, ya. Biasanya selama 7 detik adik-adik, ya, terus menerus. Jadi nggak bunyinya nggak panjang, tapi bunyinya seperti ini. Udah kebanyakan batuk saya. Nah, ini artinya apa? Sama juga, ya, bahwa Tuhan yang berfirman, ya, istilah di suatu tempat itu, ya, untuk dipercaya oleh umatnya. Nah, seperti itu. Jadi tadi tiap tiupannya ada 4 macam. Jadi ada gunanya ini. Namanya apa tadi? Namanya apa, Cun? Apa, Cun? Apa? Sangkakala, ya, sangkakala namanya, seperti itu. Jadi, ya, setiap pesan selalu disertai dengan, nah, sini kebetulan sih ada gambar. Ini waktu tentara bangsa Israel mau merebut kota Yeriko. Dia pakai juga sangkakala. Nah, akhirnya temboknya rubuh dengan puji-pujian, ya. Nah, dalam peristiwa ketepatan hari kenaikan juga kita lihat Tuhan berpesan, ya. Tadi setiap pesan dimulai dengan sangkakala, ya. Tuhan berpesan lewat murid-muridnya. Ya, kita lihat, ya, sebelum dia naik ke surga, Tuhan bilang, ya, aku akan memberikan penolong, ya. Pada waktu Tuhan kembali ke surga, dia akan memberikan penolong, yaitu Roh Kudus yang ada di dalam hati kamu. Efesus 1:13 bilang, dia ada di dalam hati adik-adik, jadi adik nggak perlu takut lagi kalau malam-malam suruh kemana-mana, karena ada yang beserta dengan adik-adik, namanya Roh Kudus. Itu Tuhan bilang, ya, seperti itu. Nah, kita lihat gambarnya. Pada waktu saat-saat Tuhan Yesus mau naik ke surga, ya, dia bilang apa lagi? Dia bilang gini, adik-adik nggak usah takut, nggak usah khawatir, ya. Saya kembali ke surga ini buat menyediakan tempat bagi kamu semua. Bagi kamu juga, Cun. Bagi saya juga tentunya, ya, seperti itu. Lalu dia bilang gini, nanti aku akan datang kembali menjemput adik-adik sekalian, ya. Dijemput adik-adik semuanya, seperti itu, ya. Itu janji Tuhan, pesan Tuhan, ya. Jadi pada waktu saat-saat Tuhan Yesus menaik ke surga, ya,
pada waktu itu Tuhan Yesus seperti itu bilangnya, ya. Lalu muridnya kan pada bengong, ya, pada bengong lihat, wah, Tuhan Yesus naik ke surga, ya, seperti itu, ya. Lalu malaikat bilang, Cun, ini kayak Cun, adik-adik, Cun suka bengong, Cun, jangan bengong. Malaikat bilang begini, adik-adik, kamu yang lihat Tuhan Yesus naik ke surga, nanti dia juga akan datang kembali, ya. Tentunya ngapain datang kembali? Ya, menjemput saya, menjemput adik-adik sekalian, tentunya yang tidak nakal, yang taat dengar-dengaran kepada orang tua, kepada guru-guru, kepada guru sekolah minggu, ya, juga kepada Tuhan Yesus. Tentunya suka berdoa, ya, suka berdoa, mau makan, mau tidur, mau sekolah, dan lain sebagainya, ya. Jadi Tuhan pesan seperti itu, adik-adik, ya. Lalu dikatakan, pada waktu Tuhan Yesus naik ke surga, ya, lalu ada awan, hilang adik-adik, ya, seperti itu. Nah, karena orang-orang murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu sudah mendengarkan pesan-pesan dan satu hal, Tuhan Yesus akan datang dan menjemput murid-muridnya. Wah, betapa sukacitanya dia, ya, betapa girang semuanya. Cun ketawa, oh iya, Cun ketawa juga percuma, ada masker nggak kelihatan, ya, seperti itu, ya. Jadi kita lihat adik-adik, sukacita, ya. Nanti ada pesan yang sangat menggembirakan. Kapan adik-adik? Firman Tuhan mengatakan, ya, nanti satu kelak sangkakala pun berbunyi. Tuhan Yesus bilang begini, firman Tuhan. Nanti Tuhan Yesus kan akan datang kembali dengan bunyi sangkakala. Adik-adik, saya, tentunya Cun juga, dijemput sama Tuhan. Tuhan sudah bilang dan pesan itu juga seperti itu, ya. Jadi perhatikan pesan-pesan Tuhan seperti itu. Pesannya lebih menggembirakan lagi karena kamu bisa bertemu muka dengan Tuhan Yesus. Siapa yang rindu bertemu? Oke, semuanya, ya, angkat tangan. Terima kasih. Saya juga nggak mau tinggalan, ya. Cucu juga nggak mau ketinggalan. Pesan yang sangat menggembirakan nanti akan terjadi, ya, melalui sangkakala juga merupakan pesan. Nah, Tuhan bilang, ya, pesan ini juga adik-adik bisa jadi seperti saya juga. Melalui apa? Firman Tuhan, cerita mengenai, ya, istilahnya apa yang Tuhan perbuat, apa yang Tuhan akan lakukan, menolong, beserta dan lain sebagainya. Sehingga adik juga bisa menjadi pesan, bisa menjadi serupa sangkakala ini juga. Ya, trompet ini yang dikumandangkan. Jadi orang tahu, oh iya, Tuhan hadir, Tuhan menyertai, dan Tuhan akan kembali buat adik-adik. Jadi pesannya adalah pesan yang sangat menggembirakan. Oh ya, sebelum kita tutup, biasa adik-adik ada hafalan. Ya, hafalan ini kenapa namanya selalu ayat emas? Ya, ayat buat dihafalkan dan dipegang. Inilah janji Tuhan yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 11 yang mengatakan seperti ini, adik-adik, ya. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga, ya. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang 11. Mari kita berdoa, adik-adik. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur firman-Mu telah disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan, berkati Tuhan mengenai pesan yang sangat menggembirakan melalui sangkakala, dan akhirnya melalui kami semua adik-adik sekalian bisa menjadi suatu yang membawa pesan kepada teman-teman, saudara-saudara maupun seisi rumah, Tuhan, sehingga semuanya boleh diselamatkan dan menerima berita kegembiraan mereka juga satu kali sangkakala berbunyi, diangkat bersama-sama bertemu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman semua, gimana? Tadi pasti pada terberkati kan? Wah, puji Tuhan deh kalau begitu. Nah teman-teman, Koko mau mengingatkan sekali lagi kalau kita masih punya tugas. Jangan lupa untuk rekam diri kalian sendiri sambil menyebutkan ayat hafalan minggu ini. Ingat, ayat hafalan untuk minggu ini adalah Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-11. Jangan sampai salah ya. Kalau kalian sudah selesai merekam video tersebut, kirimlah video tersebut ke guru kelas kalian masing-masing. Nah sekarang teman-teman, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini,
Mari kita sama-sama lipat tangan kita, tutup mata kita. Kita mau berdoa untuk sejenak. Oke ya, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Tuhan sangat baik. Hari ini kami sudah bisa berkumpul bersama-sama di waktu yang sama ini Tuhan, untuk kembali memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami menikmati setiap detik perjumpaan dengan-Mu Tuhan, dan sekarang kiranya kami ingin berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami yang sedang dilanda oleh virus corona ini Tuhan. Tuhan pimpin agar negara kami akan segera keluar dari virus corona ini, agar pandemi ini agar cepat selesai. Tuhan pimpin tim medis yang berjuang di garis depan untuk merawat mereka yang sakit. Tuhan juga pimpin ke Presiden kami Pak Joko Widodo Tuhan, agar beliau bisa memimpin kami keluar dari pandemi ini Tuhan. Dan juga Tuhan, Kau pimpin setiap orang-orang masyarakat Indonesia Tuhan, agar semua sadar agar mereka tetap di rumah. Terima kasih Tuhan, biarlah Kau yang tutup bungkus negara kami, dan Kau juga berkati Tuhan gereja kami. Kau berkati ibadah-ibadah online gereja kami. Kau berkati bakti sosial yang ada di gereja kami Tuhan, agar semua berkenan di mata Tuhan, dan agar semua demi kemuliaan Tuhan. Kiranya semakin banyak jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang semakin diberkati, semakin bertumbuh dan berkembang di saat ini Tuhan. Aku juga ingin berdoa untuk teman-teman kami Tuhan yang mungkin masih belum bisa ikut beribadah bersama kami Tuhan. Kau berikan mereka kesempatan Tuhan untuk kembali beribadah dengan kami dan bersama-sama di YouTube channel ini Tuhan. Dan juga Tuhan, hamba ingin berdoa untuk menutup ibadah hari ini Tuhan. Teman-teman, mari kita angkat kedua belah tangan kita kita terimalah berkat dari Roh Tuhan. Roh Kudus memimpin kalian kemanapun kalian pergi, dan Roh Kudus yang akan selalu melindungi kalian di saat-saat yang susah. Tuhan Yesus sayang kalian. Tuhan Yesus adalah teman kalian yang paling sejati. Sukacita damai sejahtera dari Yesus Kristus akan ada bersama-sama dengan kita mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita akan sama-sama bernyanyi bersama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, seperti tanaman ini yang harus selalu kita siram, demikian juga kita adik-adik. Untuk dapat bertumbuh, kita harus selalu disirami dengan firman Tuhan. Selain itu, kita juga harus menyanyikan puji-pujian penyembahan sebagai rasa syukur kita loh. Adik-adik semua, kalau mau bertumbuh, artinya kita harus selalu sirami dengan kebenaran firman Tuhan. Dan ingat selalu ya adik-adik, kalau Tuhan Yesus telah hidup di setiap hati kita. Jadi jangan pernah takut dan selalu bersyukur. See you!